Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Badminton lovers, pada pekan ini kita akan menyaksikan para pebulu tangkis dunia akan berlaga di kota Paris, Prancis dengan titel Super 750 World Tour French Open atau Prancis terbuka yang berhadiah total 850.000 US dollar. Kategori cukup tinggi, 750. Indonesia pun akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya, pemain-pemain elitnya di turnamen ini. Di tunggal putra, 3 pemain kita akan tampil. Jonathan Christie, juara tahun lalu, kemudian Anthony Sinusuka Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Di ganda putra, 4 ganda terbaik kita saat ini, Fajar Alfian dengan Rian Ardianto, kemudian ada Leo Roli Fernando dengan Daniel Martin, dan ada pasangan Bakri Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri, dan pemain atau pasangan veteran kita Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Mereka akan berebut gelar dengan pemain-pemain top dunia juga. Di antaranya ada Sairat Rankiredi dengan Chirag Shetty dan pasangan dari Cina Liang Weikeng Wang Chang. Di ganda putri kita hanya menurunkan 1 pasangan, 2 pasangan. 1 pasangan ini adalah semifinalis tahun lalu. Siapa lagi kalau bukan Apriani dan Siti Fadia. Nah, 1 lagi pasangan yang akan turun adalah pemain Lisa Puspitasari dan Rachel Rose. Nah, dari 2 pasangan ini memang yang berpeluang besar untuk paling tidak bisa mempertahankan pencapaian mereka tahun lalu adalah Apri dan Fadia. Lalu di ganda campuran kita juga akan menurunkan 3 pasangan kita yang saat ini terus berjuang untuk lolos ke Olimpiade Paris, yakni Rino Frivaldi Vita Haning Tias Mentari, kemudian ada Rehan Noval dengan Lisa Kusumawati, dan pasangan non platnas Dejan Ferdinansyah dengan Gloria Emmanuel Wijaya. Di antara kelima sektor ini memang kita harapkan pemain-pemain tunggal putra kita, utamanya Jonathan dan Anthony Sinusuka Ginting, bisa melaju ke partai setidaknya di posisi 4 besar terlebih dahulu untuk kemudian mereka berjuang keras bisa lolos sampai ke babak final. Dan memang catatan tersendiri buat Jonathan Christie yang tahun lalu bisa menjadi juara. Kita harapkan tahun ini memang dia bisa kembali menjadi juara lagi atau mempertahankan gelarnya. Memang tidak berat bagi dia, tidak mudah maksud saya bagi dia, karena bila lolos dari babak pertama, Jojo sudah harus berhadapan dengan pemain atau unggulan pertama, pemain nomor 1 dunia dari Denmark, Victor Axelsen. Perlu diingat memang Axelsen tahun lalu tampil di Prancis Open, tapi dia mundur karena cedera pada babak pertama, sehingga ini tentu saja sedikit banyak memudahkan pemain-pemain lain termasuk Jonathan Christie yang akhirnya mencapai tangga juara. Kita ingat sekali lagi, tidak ada yang tidak mudah, tentu saja tidak ada yang tidak mudah bagi Anthony ataupun bagi Jonathan Christie untuk merebut gelar, karena memang pemain-pemain terbaik dunia juga akan tampil di sini di Paris Open sebagai ajang uji coba setidaknya mereka untuk bisa menjaga kebugaran, menjaga peak performance mereka sehingga bisa tampil di Olimpiade Paris di bulan Juli Agustus mendatang. Ginting mudah-mudahan bisa lolos terus, memperbaiki posisi atau pencapaian dia tahun lalu yang hanya sampai di perempat final ketika jadi terpental oleh pemain Cina Li Shifeng. Mudah-mudahan pada tahun ini dia bisa lebih bagus lagi. Dan memang di babak pertama dia sudah harus bertemu dengan pemain Cina lainnya, Wang Hongyang, yang juga tentu saja tidak mudah untuk dikalahkan. Chico Aura Dwi Wardoyo juga demikian. Mudah-mudahan kita harapkan dia bisa tampil lebih bagus lagi di turnamen ini, dan ini menjadi catatan tersendiri apabila
Chico bisa merebut atau setidaknya bisa lolos hingga ke babak 4 besar. Nah, sampai di situ saja ulasan dari kami tentang kiprah para pemain kita di French Open yang akan berlangsung mulai 5 Maret hingga 10 Maret ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam badminton.